yang terhormat Bapak Kepala Pusat LPPM Unjani, yang terhormat Bapak dan Ibu jajaran pimpinan Unjani. Di sini juga sudah hadir kepada yang terhormat Ibu Ayu Anggraini dari tim Matching Fund PMO Kedareka, yang terhormat Ibu Dr. Sayu Putu Yuniparianti DRH MSI, yang terhormat Bapak Dr. Heri Oktadinata STMT, dan beserta Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar pelatihan penyusunan proposal Matching Fund Kedareka tahun 2022. Dan Ibu untuk mengaktifkan kamera untuk dokumentasi. Di sini ada 6 slide. Mohon untuk bersiap untuk didokumentasikan. Slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide keempat, 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kelima, 1, 2, 3. Dan yang terakhir yaitu slide ke-6, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator Bapak Cucu Wahyudin, STP MT IPM. Kami persilahkan. Kalau kita mendapat informasi dari peraih atau pemenang hibah matching fund ini, kebetulan koleha kita, sahabat kita dari jurusan teknik mesin, Bapak Dr. Heri Oktadinata pada tahun yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bambang mendapatkan hibah matching fund ini. Pak Dr. Heri ini adalah alumnus dari program doktoral Universitas Indonesia dan hari ini menjabat sebagai sekretaris jurusan di jurusan teknik mesin. Beliau juga sudah selain di jurusan teknik mesin, beliau juga adalah tenaga ahli di Kementerian Perindustrian, tentu saja dengan pengalaman yang sangat banyak begitu. Maka sangat tepat kalau hari ini dan sangat beruntung buat kita hari ini bisa mendengarkan paparan dari Pak Heri tentang bagaimana liku-liku sampai beliau mendapatkan hibah matching fund di tahun 2021. Baik, Pak Heri, saya persilakan waktunya kepada Pak Heri. Panitia menyiapkan 30 menit untuk pemaparan dari Pak Dr. Heri. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Pak Cucu Wahyudin STMT IPM selaku moderator. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan peserta webinar pelatihan penyusunan proposal Matching Fund Kedareka tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam kegiatan webinar ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya akan langsung saja memaparkan materi dengan topik sharing pengalaman mendapatkan hibah matching fund tahun 2021. Sudah terlihat Pak Cucu ya slide-nya? Baik, sudah Pak, sudah nampak ya. Oke, baik. Ini sharing ya untuk para dosen dan para peserta yang hadir dalam webinar ini. Semoga tahun ini bisa lebih banyak lagi proposal yang masuk dari Unjani untuk mendapatkan pendanaan dari program Matching Fund ini. Program Matching Fund ini pertama kali di launching tahun lalu, ya kebetulan kami mengikutinya sejak launching yang pertama. Ya, adapun
program matching fund ini mempunyai latar belakang tadi sebetulnya sudah dijelaskan, jadi saya hanya secara singkat saja, yaitu di mana ada pertimbangan diluncurkannya matching fund ini adalah karena masih tingginya gap ya antara perguruan tinggi dengan dunia industri, atau di sini disebut dengan istilah DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Lalu kemudian melalui program MBKM ya Kemendikbud ya sebagai penyelenggara program matching fund ini mendorong terbentuknya ekosistem kolaborasi antara kampus dan DUDI, dan juga program matching fund ini akan mengajak DUDI untuk terlibat dalam proses terbentuknya ekosistem MBKM, di mana di sini ada 8 kegiatan kampus merdeka, mulai dari pertukaran pelajar, riset, proyek kemanusiaan, dan sebagainya. Di sini kita lihat bahwa kampus sebagai penghasil dan pengembangan produk reka cipta atau produk inovasi, ya, perlu adanya link and match ya dengan industri yang memerlukan produk inovasi dari pihak kampus ya. Nah, di sini Kedereka merupakan sebuah platform ya, yang akan mempertemukan pihak industri dan kampus dan didorong oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud yang menyediakan matching fund sebagai insentif agar kampus dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan industri. Ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya bahwa untuk program matching fund ini sangat penting dalam hal bagaimana pencapaian 8 indikator kinerja utama yang terbagi atas kualitas lulusan, kemudian kualitas kurikulum, serta kualitas dosen dan pengajar. Jadi nanti di dalam proposal ya sebaiknya kita semaksimal mungkin dalam hal pencapaian berapa jumlah IKU yang bisa dicapai melalui kegiatan yang kita akan usulkan. Alhamdulillah tahun lalu kami mendapatkan hibah matching fund ketika program ini baru pertama kali di launching ya. Kemudian tahun ini Kemendikbud kembali melanjutkan program matching fund, namun ada beberapa perbedaan dibandingkan tahun lalu. Jadi jika di tahun lalu ada 5 lingkup kegiatan, mulai dari hilirisasi produk, pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian, startup, pembentukan research center, dan pembukaan program studi baru. Tahun lalu kami mengikuti lingkup hilirisasi produk, ya, di mana kami bekerja sama dengan mitra untuk mengatasi masalah spesifik yang dihadapi oleh mitra. Tahun ini 5 lingkup ini masih dilanjutkan kecuali program studi baru, pembukaan program studi baru ini tahun ini tidak dilanjutkan, ya, sehingga tahun ini kategorinya dibagi ke dalam tematik dan umum. Yang tahun lalu itu masuk semua kategorinya ke umum, sementara untuk tematik terbagi atas 5, yaitu ke ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, kemandirian kesehatan, dan pengembangan pariwisata. Nah, untuk pengajuan proposal matching fund ini melalui platform Kedereka, ya tadi sudah dijelaskan, di mana Kedereka ini merupakan platform resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan membangun kemitraan antara perguruan tinggi dan DUDI sebelum mengajukan skema pendanaan matching fund. Ya. Kedereka ini rumah virtual, ya, layaknya sebuah kedai tempat orang bertemu. Ya. Di sini Kedereka menjadi tempat bertemu antara pihak perguruan tinggi dengan pihak industri untuk bekerja sama. Jadi dalam hal pengajuan proposal, jika kita mendapatkan mitra tidak melalui platform Kedereka, nanti mitra diwajibkan untuk register di Kedereka, ya, sehingga ini akan diformalkan ke dalam platform Kedereka. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana mencari mitra. Nah, kolaborasi antara perguruan tinggi dan DUDI ini menjadi syarat wajib untuk mengajukan proposal. Jadi perlu syarat wajib adanya mitra. Nah, di sini
kedai reka, ya tempat bertemu industri dan perguruan tinggi. Lalu jika disepakati untuk melakukan kerjasama, maka nanti di platform kedai reka akan terlihat bahwa proposal dari pihak industri telah diterima oleh pihak perguruan tinggi, diterima oleh industri, dan kemudian bisa dilanjutkan dengan mensubmit proposal. Nah, ini beberapa langkah ya untuk registrasi. Tadi sudah dijelaskan, mungkin saya hanya meng-highlight sedikit saja ya. Baik dari insan perguruan tinggi dalam hal ini kita sebagai pengusul maupun dari pihak industri sama-sama register ya. Jadi kalau kita di sini insan perguruan tinggi, kita masuk ke laman kedai reka lalu klik di daftar ya. Kemudian industri juga bisa ya. Di sini pihak industri juga bisa daftar di sini. Nah, setelah kita mendaftar, maka kita sebagai pengusul akan diminta untuk melengkapi nama, alamat email, kemudian password atau kata sandi. Ya, alamat email sangat penting karena nanti komunikasi antara kita dengan pihak kedai reka akan melalui email yang kita daftarkan di sini. Nah, setelah itu kita mengisi profil. Di sini akan diminta profil nama, NIDN atau NIDK, lalu nama perguruan tinggi, program studi, termasuk juga nomor KTP, tanggal lahir, profil singkat, dan kata kunci yang menggambarkan profil. Jadi di sini penting untuk menuliskan profil singkat karena berbeda dengan tahun lalu biodata dari pengusul itu masuk ke dalam lampiran proposal. Nah, tahun ini saya melihat bahwa proposal harus mengikuti template, dan di template tidak ada tempat untuk menuliskan ya profil dari pengusul. Jadi ada baiknya di sini ya profil pengusul dibuat sebaik mungkin ya, karena ini menjadi salah satu poin dari penilaian. Nah, untuk mencari mitra ada dua cara ya. Pertama, kita aktif mengajukan kreasi reka, inovasi yang kita akan tawarkan ke industri ya. Kita di sini menuliskan judul kreasi reka, lalu bidangnya apa? Di sini ada bidang manufaktur, kemudian ada bidang konversi energi dan sebagainya. Lalu ada latar belakang dari terwujudnya kreasi reka, penggunanya nanti siapa, kebutuhan ini nanti untuk memenuhi apa, lalu kolaborasi yang diharapkan dengan mitra industri nanti bagaimana, termasuk juga tingkat kesiapan teknologi, apakah mulai dari TKT 0 sampai TKT 9, lalu dokumen pendukung ya. Ini opsional, jadi kita bisa melampirkan di sini dokumen pendukung, baik itu data maupun foto, ini bisa diupload di sini. Cara kedua untuk mendapatkan mitra adalah dengan mencari mitra di kedai reka. Jadi di sini ada dua opsi di sini ya. Ada tawarkan kreasi reka, ada temukan peluang cipta. Jika tawarkan kreasi reka, artinya kita menawarkan di sini, kita mengisi ya formulir di sini, judul kreasi rekanya apa, bidangnya apa, dan seterusnya. Nah, cara kedua adalah mencari mitra dengan kita menekan tombol temukan peluang cipta. Ya. Jadi kalau kita tekan tombol temukan peluang cipta, maka di sini muncul industri yang telah menawarkan di platform kedai reka. Nah, di pencarian kita bisa persempit dengan bidang ya. Misalnya di sini bidang manufaktur, industri manufaktur, maka yang muncul adalah tawaran dari industri-industri di bidang manufaktur yang menawarkan kerjasama. Jadi ada dua cara. Bagaimana mencari mitra? Ya, cari mitra yang terpercaya ya, dengan komitmen pendanaan baik itu cash atau in kind atau kombinasi dari keduanya. Ya, mitra terpercaya penting karena ini menjadi salah satu poin dari penilaian. Lalu yang kedua, mencari peluang dari problem yang dihadapi oleh mitra atau industri, ya, sehingga kita bisa menawarkan solusi terhadap
problem yang dihadapi oleh mitra. Problem yang disampaikan tentunya yang realistis, yang artinya bisa diselesaikan dalam periode matching fund. Ya. Matching fund ini bukan multi years, jadi dalam 1 tahun harus selesai, paling lambat tanggal 15 Desember harus selesai semua kegiatan, dan tidak ada lagi kegiatan setelah tanggal 15 Desember. Ya, jadi setelah tanggal 15 Desember sampai tanggal 30 Desember itu adalah penyusunan laporan. Ya. Lalu problem juga harus sesuai dengan bidang pengusul. Jadi ini akan dilihat apakah kompetensi dari pengusul, apakah sesuai dengan problem yang akan diselesaikan di mitra. Nah, jika kurang sesuai, maka akan menjadi poin penilaian yang akan mengurangi, ya, kecuali jika di dalam tim dari pengusul ini ada ya anggota yang punya kompetensi yang sesuai dengan problemnya. Nah, setelah itu, setelah kita masuk ke laman Kedereka, kemudian kita isi di sini kreasi rekanya, ya seperti ini. Ini saya ambil dari yang kami lakukan tahun lalu. Di sini kami punya 2 mitra, yaitu PT Krakatau Steel dan PT Krakatau Wajatama. Jadi 1 perguruan tinggi dengan 2 mitra, ya. Industrinya manufaktur, lalu TKT-nya TKT 7, ya, purwarupa final. Jadi sebaiknya TKT ini juga kita ambil di level 7 sampai 9, ya. Lalu di sini setelah nanti di platform Kedereka, mitra setuju untuk bekerja sama, maka kita baru bisa mengklik di sini, ya, di tombol ini, ya, di tombol salaman ini kita bisa mengklik di sini untuk mensubmit proposal. Ya, jadi kita tidak bisa mensubmit proposal jika belum disetujui oleh mitra untuk bekerja sama. Nah, setelah itu kita bisa submit di sini status proposal kita, ya. Lalu tahapan-tahapan proses dari proposal kita akan bisa terlihat di sini, ya. Jadi ini kalau baru terkirim, maka yang akan ada tanda centang hijau hanya proposal terkirim. Jadi yang bawahnya belum menjadi centang hijau. Ini karena saya mengambil dari data ketika tim kami mengikuti tahun lalu sampai tahap akhir, jadi di sini sudah tercentang semua. Ya, nanti dalam prakteknya begitu proposal terkirim ini muncul centang 1, kemudian ada notifikasi yang dikirim ke email yang diregistrasi. Nah, setelah proposal terkirim, kemudian pihak Kemendikbud akan melakukan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini lebih kepada kelengkapan dari proposal sesuai dengan template yang diberikan di platform Kedereka. Jadi penuhi semua syarat yang ditentukan, ya, terutama kita bisa lihat di panduan matching fund, ya. Jika lolos dari seleksi administrasi, baru kemudian ke seleksi substansi, ya. Seleksi substansi ini akan mengacu kepada penilaian, ya, di mana di situ ada persentase dari tiap penilaian, ya. Kita bisa lihat, ya. Untuk penilaian itu ada kontribusi mitra 25%, kapasitas pengusul 15%, luaran program 30%, lalu kontribusi pencapaian IKU 20%, pengelolaan program 10%. Jadi ini di tahap seleksi substansi. Jika lolos di tahap substansi, maka lanjut ke verifikasi kelayakan. Kelayakan artinya akan dilihat, ya, kemungkinan keberhasilan dari pelaksanaan program yang diajukan. Apakah realistis atau tidak, ini akan banyak ditentukan di verifikasi kelayakan. Ya. Jika lolos di verifikasi kelayakan, maka proposal akan direkomendasikan.
Nah, di tiap tahap ini kita akan selalu menerima notifikasi yang masuk ke email yang didaftarkan. Mulai dari proposal terkirim, lalu jika lolos seleksi administrasi kita juga akan menerima notifikasi. Ya. Jadi ya, di tiap tahap akan ada notifikasi. Nah, di sini 3 tahap tadi yang penting, evaluasi administrasi, evaluasi substansi, verifikasi kelayakan. Rasanya tadi sudah dijelaskan oleh pemateri terdahulu, jadi ini saya lewatkan. Nah, kriteria penilaian ini sangat penting untuk dikuasai betul ya. Misalnya kapasitas dan kontribusi mitra ini memakan porsi 20%. Artinya mitra kita akan dinilai ya, profil mitra, rekam jejak kerjasama, dosen, perguruan tinggi, lalu kontribusi dari mitra ini terhadap perguruan tinggi, kemudian juga rancangan kontribusi mitra pada pengembangan produk atau luaran yang diusulkan. Kapasitas pengusul ini 15%, ya. Jadi ini akan dinilai rekam jejak dan kapasitas pengusul. Pengusul ini artinya ketua tim ya. Karena ketika mendaftar di KTRK yang mendaftar adalah ketua tim. Ya, terutama nanti terkait dengan produk atau luaran yang dihasilkan, ini akan masuk ke penilaian yang 15%. Dan porsi terbesar adalah luaran program. Ya, luaran program. Apakah luarannya nanti dalam bentuk paten yang didaftarkan misalnya, apakah luarannya dalam bentuk publikasi ilmiah ya. Nah, untuk publikasi ilmiah di sini akan lebih diprioritaskan yang publikasi internasional ya. Publikasi ilmiah internasional baik itu jurnal maupun proceeding ya. Kontribusi pada pencapaian IKU indikator kinerja utama dan IKT indikator kinerja tambahan. Jadi ini 20%. Jadi IKU dari 8 IKU ya, maksimalkan IKU yang bisa dicapai. Jadi tidak harus 8 IKU itu dicapai ya. Jadi maksimalkan ada berapa IKU dari 8 yang akan dicapai melalui kegiatan ini. Dan yang terakhir pengelolaan program ini porsinya 10% ya. Pengelolaan program ini isinya antara lain kegiatan monef misalnya ya, pelaporan, ya, rapat dan sebagainya. Di sini nanti ada kegiatan pengelolaan program yang kemudian ini dituangkan juga ke RAB ya. Nah, untuk tahun ini berbeda dengan tahun lalu sudah ditetapkan template-nya ya. Jadi template ini bisa diunduh di laman KDRK ya. Ada komponen A hingga F ya. Ada konten yang dikunci sehingga kita tidak bisa merubah ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk komponen A di sini kita harus mencantumkan nama reka cipta ya. Kemudian tema. Jadi temanya apakah kita masuk ke kelompok tematik khusus atau ke umum. Ya. Jadi kalau umum maka langsung lanjut ke A4 ruang lingkup. Tapi kalau khusus atau tematik ini nanti lanjut ke A3. Ini kita isi di template-nya. Lalu setelah diisi, kemudian di komponen B, C1 dan C2, sebetulnya di sini sudah ada panduan, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Sayu, bahwa di sini kita tinggal mengikuti saja. Di sini ada tanda kurung ya, ini tanda kurung ini tidak bisa dihapus. Jadi di sini kita mengisi saja, jadi yang hanya bisa dihapus yang ada tulisan ini, kita hapus dan kita ganti dengan apa yang kita tuliskan di sini sebagai rumusan masalah, lalu tujuan dari kegiatan ini untuk apa, ya, solusi inovasi yang ditawarkan seperti apa, termasuk juga keunggulan dan keunikan. Jadi kalau tahun lalu tim kami menyampaikan permasalahan adalah untuk substitusi impor. Jadi di industri baja nasional di Krakatau Steel ya, ada satu komponen yang berat yang cukup besar ya, hampir 1 ton beratnya ya, yang disebut dengan work roll, di mana komponen ini masih impor ya. Masih impor karena di dalam negeri belum ada industri pengecoran yang bisa menyuplai komponen work roll ini.
Ya, padahal untuk di dalam negeri cukup banyak industri baja, tidak hanya Krakatau Steel dan anak perusahaannya, tapi juga ada perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak di proses pengelolaan baja yang membutuhkan komponen work roll ini. Sehingga di sini kami memetakan bahwa jika ini bisa dilaksanakan dan bisa untuk substitusi impor, maka akan cukup besar devisa negara yang bisa dihemat. Peta jalan di komponen C, roadmap, jadi kita mesti menjabarkan juga di roadmap-nya untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, lalu sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan. Jadi kita perlu memetakannya di sini. Di komponen C3, sumber daya, termasuk di sini ada rencana anggaran biaya RAB. Sebetulnya template RAB ini terpisah karena ada form Excel ya yang akan melengkapi proposal ini. Jadi nanti ada template dalam format Excel yang harus diisi juga selain di proposal ini. Yang berikutnya di komponen D, E, dan F ini ada profil mitra. Jadi di komponen D ada profil mitra yang kita perlu tulis di sini ya, maksimal 1 halaman. Jadi perlu menjelaskan mitra ya, rekam jejak kerjasama dan sebagainya. Akan lebih baik jika mitranya sudah dikenal luas sehingga tidak terlalu artinya reviewer sudah mengenal betul ya jika mitranya adalah mitra yang sudah mempunyai rekam jejak yang baik atau sudah dikenal atau sudah punya reputasi yang baik ya. Luaran dan target capaian di sini ada IKU ya, indikator kinerja utama yang tadi sudah disampaikan, ini harus dimaksimalkan. Nah, IKU di sini ini contoh ya. Jadi dari 8 IKU yang terbagi atas 3 sektor ya. Misalnya IKU 1 dan 2, ini kualitas lulusan ya. Kita perlu untuk mengidentifikasi untuk sektor kualitas lulusan ya, IKU di antara IKU 1 dan 2 yang mana yang bisa dicapai melalui kegiatan ini ya. Contoh di sini yang di bawah, tabel di bawah, misalnya IKU 2 ya, kita mengklaim bahwa IKU 2 ini menjadi target capaian. Di sini perlu dijelaskan di proposal ya, di IKU 2 itu di mana IKU 2 ini adalah kegiatannya berupa magang, proyek desa, mengajar, riset, wirausaha. Nah, dari IKU 2 berapa jumlah mahasiswa yang akan mendapatkan pengalaman melalui program ini? Dan pengalamannya apa? Apakah berupa riset tugas akhir, atau kerja praktek, atau magang di mitra atau industri ya. Lalu di sektor yang kedua, di kualitas dosen dan pengajar, ada IKU 3, IKU 4, dan IKU 5. IKU 3 adalah dosen berkegiatan di luar kampus. Nah, dalam hal ini, di IKU 3, ya, berapa jumlah dosen yang akan terlibat dalam program atau kegiatan matching fund ini ya, di mitra industri, dan sebagai apa? Ini di IKU 3. Lalu di IKU 4, praktisi mengajar di dalam kampus. Nah, kita bisa mengajak dari pihak mitra untuk bisa mengajar di dalam kampus, ya, mungkin melalui kuliah umum, ya, dan sebagainya. Yang kelima adalah IKU kelima, hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Jadi ini kalau menghasilkan penelitian ya, atau publikasi atau karya tulis ilmiah diterbitkan di mana targetnya, apakah di proceeding atau di jurnal internasional. Nah, dari pengalaman tahun lalu dengan waktu yang sangat sedikit ya, relatif singkat, hanya kurang dari 6 bulan, maka akan sulit untuk bisa memenuhi publikasi di jurnal internasional karena memerlukan waktu atau durasi yang lebih panjang untuk jurnal. Namun untuk proceeding masih bisa masuk ya. Jadi jika mengikuti international conference dengan luaran proceeding terindeks Scopus di dalam negeri ya, yang biasanya international conference ini banyak diadakan di akhir tahun misalnya. Jadi dari periode
Agustus, September, Oktober, November itu international conference banyak sekali ya. Jadi kita bisa mempublikasikan dari hasil penelitian ini di proceeding internasional ya, yang terindeks Scopus. Ini untuk pencapaian di IKU 5. Nah, di sektor yang ketiga yaitu kualitas kurikulum, ada IKU 6, IKU 7 dan IKU 8 ya. IKU 6 ya. Berapa program studi yang bekerja sama dengan mitra ya. Nah, ada baiknya nanti di tim itu terdiri dari lebih dari satu program studi, sehingga di IKU 6 mungkin bisa 2 atau 3 program studi. Namun jika hanya satu program studi yang mengusulkan program matching fund, di sini ditulis saja satu program studi yang bekerja sama dengan mitra atau industri. Dan di IKU nomor 7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, yaitu pendekatan metode studi kasus. Jadi problem-problem yang ada di mitra atau industri, ya itu bisa digunakan dalam perkuliahan untuk metode pendekatan pemecahan kasus di industri. Itu ada di itu bisa diklaim di IKU 7 ya. Dan IKU 8. Nah, tahun lalu tim kami untuk target IKU itu adalah IKU 2, IKU 3, 5, 6 dan 7. Jadi yang menjadi target untuk dicapai melalui program Matching Fund 2021. RAB atau struktur biaya dalam format Excel. Jadi di dalam format Excel ada template yang harus diisi ya. Di template tersebut sudah terbagi-bagi dalam 4 komponen, yaitu honorarium maksimum 15%. Tahun lalu honorarium bisa mencapai maksimum 30%, ya tahun ini maksimum 15%. Nah, honorarium ini komponen biaya yang dapat dialokasikan untuk honor tim peneliti dan tim pelaksana dari program pihak perguruan tinggi. Tidak untuk mitra ya. Jadi honorar mitra tidak bisa dihonorkan. Jadi di RAB untuk honorarium yang maksimum 15% ini ya. Ini adalah khusus untuk tim peneliti dan tim pelaksana yang bukan mitra ya. Lalu yang kedua adalah biaya operasional. Ya, di biaya operasional ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini termasuk misalnya menyelenggarakan workshop, FGD, pelatihan, seminar dan sebagainya, lalu juga perjalanan dalam negeri ya, SPD di dalam negeri ini masuk ke biaya operasional. Honorarium tenaga kerja lapangan masuknya ke biaya operasional, bukan ke honorarium. Dan pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal ini masuk ke biaya operasional. Yang ketiga adalah biaya produksi. Ya, misalnya pembelian barang atau pembelian bahan baku. Kemudian penyewaan alat atau juga pengujian ya. Pengujian di laboratorium, jasa pengujian ini masuk ke biaya produksi. Termasuk juga untuk tidak hanya sewa alat, tapi juga untuk biaya analisis. Dan pendaftaran sertifikasi ya, atau hak cipta, ini masuk ke biaya produksi. Dan komponen yang keempat adalah biaya pengelolaan program, ini maksimum 5%. Alur pengajuan proposal tadi sudah dijelaskan, jadi di sini saya lewatkan saja, tadi sudah dijelaskan. Tips, ini ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah penuhi persyaratan yang ada di panduan matching fund. Ya, karena ini menjadi syarat wajib dalam seleksi administrasi. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, maka akan gugur di seleksi administrasi. Ya. Yang kedua, harus ada mitra. Dan baiknya mitra potensial, ya, mitra yang akan diajak kerjasama nanti harus terdaftar di Kedai Reka. Dan jika sudah mendapatkan mitra dan sepakat untuk kerjasama, maka ada dokumen yang harus disiapkan. Pertama adalah dokumen dari komitmen mitra terhadap pendanaan, baik itu cash atau in kind atau kombinasi keduanya. Setelah itu ada dokumen
MOU yang harus disiapkan. MOU ini adalah antar institusi, ya. Jadi dalam hal ini perguruan tinggi dengan pihak mitra. Jadi tidak antar fakultas dengan mitra industri, atau tidak antara prodi dengan pihak industri. Sehingga MOU ini ditandatangani untuk perguruan tinggi itu rektor, ya, yang mewakili perguruan tinggi, atau jika rektor berhalangan maka bisa diganti dengan wakil rektor bidang kerjasama, dan PKS sebagai turunannya MOU, perjanjian kerjasama. Yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kerjasama di sini adalah kepemilikan hak intelektualnya, ya, nanti harus diatur di sini. Ya. Dan yang ketiga, melibatkan mahasiswa, ini wajib, ya, karena ini masih dalam kerangka MBKM. Jadi mahasiswa terlibat di kegiatan matching fund ini. Ya, tahun lalu kami mengikut sertakan 6 mahasiswa, ya, dari program studi teknik mesin dan teknik metalurgi untuk kegiatan penelitian tugas akhir. Dan yang kelima, proposal, ya, pastikan proposal sesuai dengan template dan penuhi kriteria penilaian yang ada di panduan. Ya, sehingga untuk administrasi, substansi dan kelayakan, ya, bisa terpenuhi semua agar proposal ini bisa disetujui. Nah, demikian yang ingin kami sampaikan dalam kegiatan ini. Dan sebagai informasi tambahan, ini kegiatan kami tahun lalu, ya, dengan 2 mitra, PT Krakatau Steel dan PT Krakatau Jatama, melibatkan 6 mahasiswa untuk riset tugas akhir. Nah, ini problemnya di mana workroll ini, ya, belum ada industri pengecoran dalam negeri yang mampu memproduksi komponen ini sebagai komponen untuk pengerolan baja profil. Nah, mitra industri PT Krakatau Steel sudah mencoba, ya, memproduksi ini, namun belum berhasil karena masih banyak terdapat problem pengecoran seperti porositas, retak, dan umur pakai yang rendah. Dan ini juga sebagai tambahan hasil review. Ya. Jadi di sini bisa terlihat dari komentar reviewer terhadap proposal kami di sini, bahwa di sini dinyatakan, ya, bahwa mitra adalah pelaku dunia usaha industri baja. Jadi dari sini kelihatan ada poin yang positif untuk mitra. Kemudian IKU atau transformasi perguruan tinggi melalui 8 IKU tadi dengan mitra yang terpercaya dan melibatkan mahasiswa. Ya. Roadmap-nya juga sudah jelas, ya, solusinya sudah diuraikan dengan baik. Kemudian ini mahasiswa juga berkesempatan untuk menerapkan dan mempertajam ilmunya. Dan yang kedua, dampak kepada transformasi perguruan tinggi, ya, IKU tadi. Jadi di sini komentarnya juga positif, ya, bahwa kegiatan ini realistis, ya, terutama untuk menghasilkan pencapaian 5 IKU yang kami nyatakan di proposal. Tingkat partisipasi mahasiswa, di sini juga ada komentar bahwa mahasiswa yang terlibat merupakan mahasiswa yang sesuai dengan bidangnya, yaitu di bidang teknik mesin dan teknik metalurgi, dan ini sangat tepat untuk mendukung kualitas lulusan. Ya. Kelayakan program, ya, di sini ada juga ditulis pelaksana memiliki pengalaman dan rekam jejak yang sesuai, kapasitas mitra sangat sesuai dengan program. Kemudian kemanfaatan bagi perguruan tinggi, terutama dosen, untuk berkesempatan, ya, melakukan penelitian, dan juga mahasiswa dalam melakukan kegiatan MBKM. Nah, di terakhir ada sedikit saran perbaikan. Nah, saran ini lebih kepada durasi waktu, ya, karena di awal ketika kami mensubmit proposal sekitar bulan Mei, ya, cukup lama waktu untuk mereview, sehingga kami baru mendapatkan konfirmasi, ya, untuk pendanaan itu di awal Agustus, sehingga durasi yang dibutuhkan dari Agustus ke Desember menjadi sangat sempit, sehingga di sini ada saran perbaikan
agar kegiatannya perlu diatur ulang karena waktu pelaksananya praktis tinggal 5 hingga 6 bulan ketika ini diterima reviewnya, tapi dalam pelaksanaannya kami hanya punya waktu 4 bulan 10 hari untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan di sini dinyatakan bahwa ini direkomendasikan. Nah, ini pengalaman kami tahun kemarin, kami mendapatkan pendanaan di gelombang ketiga, ya. Kami menerima SPMK, surat perintah mulai kerja itu tanggal 5 Agustus 2021 dan harus selesai 15 Desember. Ya, hanya punya waktu 4 bulan 10 hari. Di sini ketika menerima SPMK itu bersamaan juga dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, lalu ada fakta integritas dan berita acara hasil pembahasan. Dan dari Agustus ke Oktober sudah harus laporan kemajuan di tanggal 15 Oktober. Jadi hanya punya waktu 2 bulan dari terima SPMK hingga harus melaporkan kemajuan yang isinya di sini adalah laporan kegiatan, kemudian capaian, indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan, serta laporan keuangan, ya, laporan keuangan. Ya, untuk kegiatan ya tidak bisa dilakukan sebelum tanggal SPMK. Misalnya kita ada pembelanjaan atau penggunaan dana sebelum tanggal SPMK, itu tidak bisa. Jadi nanti di laporan keuangan, ya, pengeluaran-pengeluaran itu adalah sejak dari diterimanya SPMK. Dan program ini sudah harus selesai tanggal 15 Desember 2021. Ya, tahun ini juga sama, batasnya adalah 15 Desember 2022. Ya. Setelah tanggal 15 tidak ada lagi kegiatan pembelajaran. Jadi dari tanggal 16 sampai tanggal 31 Desember itu adalah untuk penyusunan laporan, ya. Laporan kegiatan, dokumentasi keuangan. Luaran ya, ini capaian luaran ini penting karena ini harus dilaporkan karena durasi waktu yang pendek, jadi kami tahun lalu mengutamakan di proceeding ya, proceeding internasional. Jadi luarannya ada 1 jurnal, ya kebetulan selected paper masuk ke jurnal, kemudian 2 artikel masuk ke proceeding, lalu draft patent dan prototype. Jadi ini paten yang didaftarkan, jadi sehari sebelum tanggal berakhir, tanggal 15, kami mendaftarkan paten di tanggal 14, ya seperti dilihat di sini paten yang didaftarkan. Jadi demikian sharing dari kegiatan kami di Matching Fund tahun lalu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Cucu sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Heri atas paparannya yang luar biasa gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mohon izin boleh Pak, maaf saya off cam karena ada oh ya, ya Pak, saya mau mohon izin pertama mengacu ke RAB Pak, itu SBM-nya yang mana Pak ya? Peraturannya mana ya Pak ya? Inkindo atau Permen? Kemana ya, saya nanya ke Bu Ayu mungkin ya, untuk proposal RAB Pak. Iya. Ada dana honorarium peneliti di sana, acuannya adalah SBM Pak. Tapi kalau saya lihat PKM pemerintah yang Kemenkyu itu kan untuk dosen Pak ya, dan nggak ada permannya gitu Pak. Saya boleh minta pencerahan itu. Dan baik. Target itu Pak. Sama satu lagi Pak, target IQ itu persentase Pak ya, target IQ di dalam proposal. Ya, baik. Mungkin nanti Ibu Ayu mungkin yang bisa menjawab sama Pak Heri mungkin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indri. Baik, saya coba jawab dulu Pak Cucu. Oh, silakan Pak Heri ya. Iya, tadi terkait dengan standar biaya masukan SBM. Iya, betul Pak Heri. Jadi untuk RAB ya, khususnya honorarium, kemudian SPD dan sebagainya, itu mengacu ke keputusan Menteri Keuangan tahun 2019 ya mengenai SBM ya. Oke. Bukan yang Inkindo atau yang lainnya Pak ya, berarti ya? Bukan. Contoh misalnya honorarium untuk peneliti. Kalau kita lihat di SBM, di sana sudah diuraikan ya. Untuk misalnya perekayasa utama, itu honorariumnya 60.000 per jam per orang.
Praekayasa Madya 50.000 per orang per jam. Praekayasa Muda 40.000 rupiah per jam per orang. Namun demikian untuk jumlah jam itu juga harus realistis. Artinya tidak bisa dalam satu hari itu dihitung 8 jam sehingga satu bulan dikali 8 kali 20 hari, 8 jam kali 20 hari menjadi 160 jam. Tidak bisa begitu karena dianggap bahwa pengusul sebagai dosen ya tidak bisa dalam satu hari itu full mengerjakan program matching fund ini. Jadi yang realistis adalah hitungan per harinya 2 sampai dengan 3 jam. Itu yang kemudian dikalikan dengan jumlah hari dan jumlah jam, jumlah hari dan jumlah bulan selama kegiatan ini berlangsung. Ya demikian juga untuk perjalanan dinas misalnya. Jika mitra kita kebetulan di luar kota, maka di SBM itu sudah ada aturan untuk akomodasi, misalnya hotel gitu ya. Untuk wilayah tertentu di sana sudah ada tabelnya, ya, berapa maksimum ya, akomodasi hotel yang bisa diakomodir untuk dimasukkan ke dalam RAB ini. Itu yang pertama mengenai RAB. Kemudian yang kedua saya lupa tadi tentang apa ya, Pak? Capaian IKU, Pak, kan ada target dan yang persentase atau bentuknya deskripsi ya, Pak, ya, di proposal. Oh ya, untuk IKU bukan persentase, Bu. Jadi kalau misalnya di dalam IKU itu kita mengklaim IKU nomor 2. Ya. IKU nomor 2 itu ya mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan matching fund ini, kita nyatakan di situ ada berapa mahasiswa dan kegiatannya apa. Ya, bisa itu kerja praktek, ya. Namun juga bisa juga penelitian untuk tugas akhir. Jadi kita nyatakan saja untuk IKU nomor 2, targetnya adalah sekian jumlah mahasiswa, dan mahasiswa yang ini adalah dari program studi mana saja, ya. Lalu kemudian kegiatannya apa. Ya. Jadi dijelaskan pada target capaian IKU, Pak, ya? Di targetnya. Betul. Jadi kalau kita masuk ke template proposal, ya di template proposal yang komponen A sampai F itu, ya, di sana ada tabel. Ya. Oke. Baik. Pak, satu lagi, mohon maaf gini. Ada persyaratan bahwa tidak boleh sedang melanjutkan S3, Pak. Apa namanya? Pendanaan gitu, Pak, ya. Kalau itu dimasukkan dalam komponen operasional sebagai narasumber tenaga ahli, apakah memungkinkan, Pak? Itu terakhir aja, Pak. Terima kasih. Baik, ini syarat untuk pengusul. Jadi pengusul saja. Untuk pengusul, karena nanti ada surat pernyataan di atas materai. Anggota nggak apa-apa, Pak? Kalau anggota? Anggota tidak diatur. Jadi kalau kita lihat ke buku panduan matching fund, itu hanya mengatur tentang pengusul. Oke, baik. Gitu ya. Baik, ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Ibu Indriati, Pak Dr. Heri atas jawabannya. Bapak Ibu, waktunya ternyata tidak terasa begitu ya, sudah mau habis. Hampir 3 jam kita mendengarkan paparan dan berdiskusi. Pasti masih banyak yang ingin ditanyakan dan tidak semua